Lupa. Saya malu. Tadi di pojokan lama banget. Saya juga lagi sibuk dengerin. Ngasih makan. Karyawan. Oh. Oke, terus Di sini dong. Duduk Pak. ini dibaginya kapan? Ada ini loh. Ini setelah Malam ini. Oh. dibagi per unit. Ini kita udah pisahkan per unit. Ini kita cetak juga dok. Cetak ya. Bagus. Ini. Ada bintang 5-nya dok, cuman karena kuning jadi kelihatan. Oh, itu yang dibanggakan sekarang ya. Betul dok. Bangga sekali dok. Selamat teh membungkus. Waalaikumsalam, komandan. Siap. Alhamdulillah kita sudah akreditasi. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harap, yang diimpi-impikan oleh seluruh sivitas Rumah Sakit Batu Sadar Purwakarta, kita mendapatkan hasil paripurna. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini bukan kerjanya direktur, ini kerjanya teman-teman semua. Direktur mah hanya mengarahkan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, loyalitasnya, kinerjanya, sehingga Rumah Sakit Batu Sadar Purwakarta bisa berdiri sampai sekarang ini. Selanjutnya mungkin saya memohon doanya kepada seluruh karyawan supaya program-program kita, pengembangan kita, rencana-rencana kita untuk pengembangan pembangunan dan alat-alat medis, mudah-mudahan dengan berkahnya Ramadan, dengan sucinya bulan ini, mudah-mudahan itu bisa segera terwujud. Saya mohon aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kurang semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua di sini dapat berkumpul bersama dalam acara apa? Acaranya apa? Acaranya apa ya? Keras? Apa sama apa? Pembagian parcel. Alhamdulillah ya. Ya, puji dan syukur kita hadirkan ya kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di akhir yaumil kiamat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat ada Musaris, ada Dr. Rusiana, dan Kanten Dr. Rusiana Balati, yang terhormat Dr. Revi, Direktur Rumah Sakit, beserta staf dan jajarannya, dan tak lupa seluruh karyawan yang ada di Batu Sadar Purwakarta ini. Dan alhamdulillah akhirnya tadi Pak Ustadz berani kita bisa melaksanakan akreditasi bintang berapa? Kalau bintang 5 slogannya apa? Ini ya, paripurna. Nah, alhamdulillah ya Rabbil alamin, kita patut syukuri, kita patut banggakan. Saya dari PT khususnya mengucapkan banyak terima kasih. Ini semua berkat kerjasama tim. Tadi disampaikan Dr. Revi, ini bukan direktur sendiri, bukan saya selaku direktur PT Sadar Purwakarta, tapi tim yang bekerja sama di rumah sakit ini, sehingga rumah sakit ini maju, berkembang jauh nanti lebih cepat lagi. Itu harapannya. Di momen yang acara spesial ini, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang ini
kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Nah, itu ya Ustaz biasanya ya. Kita benar-benar di bulan suci ini mensucikan diri, membersihkan hati ya. Kalau di sini masih ada yang kerjanya terkotak-kotak, saya harap nanti begitu Lebaran saling memaafkan, kerjasama lagi ya. Jangan ada yang timnya yang kotak-kotak ya, seperti itu. Jadi dari hulu sampai hilir itu harus benar-benar sinergi yang baik. Boleh kita ini silih pendapat ya, boleh di saat diskusi, di saat kita bermusyawarah boleh. Tapi kalau sudah ada keputusan, itu keputusan yang diambil yang final itu harus kita hormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Yang saya hormati kepada komisaris Rumah Sakit Bakti Husada, termasuk kita doakan Bapak Dr. Haji Rusadi beserta keluarga, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan hadir di tempat ini, di majlis ini di hadapan kita semua. Mudah-mudahan juga segala urusannya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada Direktur Utama, juga Direktur dan juga para kadif, para karyawan, karyawati Bakti Husada 2 Purwakarta. Mudah-mudahan dengan fasilah kita hadir di majelis ini digolongkan sebagai amdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita betapa merasakan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Allah senantiasa terus kucurkan nikmatnya kepada kita, betul tidak? Terlebih nikmat kita disampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Di bulan Rajab kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Betul tidak? Terus kita lantunkan doa 3 bulan sebelum bulan suci Ramadan tiba, kita lantunkan doa itu dan Allah kabulkan. Tiba waktunya kita kedatangan tamu yang mulia, yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, nikmat tidak? Bahagia tidak? Di balik proses-proses itu, kesungguh-sungguhan dalam doanya, kemudian dalam amaliyahnya, kemudian Allah kabulkan, kita dipanjangkan umur, dipertemukan dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Betapa bahagianya hati kita. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan dikumpulkannya kebaikan-kebaikan, betul tidak? Di siangnya kita berpuasa, kemudian malamnya kita bertarawih, tadarus, ya, di lain ibadah-ibadah yang fardu yang setiap hari kita lakukan, itu sholat 5 waktu berjamaah. Ya, kemudian coba betapa tidak bahagia, ya, di 10 terakhir di bulan Ramadan ada door prize juga dari Allah. Apa? Ada malam Lailatul Qadar yang dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Dan juga di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini dinanti-nantikan juga oleh seluruh para karyawan.
bakti pusara 2 Purwakarta. Apa itu? THR. Yang dimana tahun ini pula ya hadiahnya dari Allah banyak sekali, maka harus bersyukurnya yang banyak ya. Kenapa? THR-nya 10 hari sebelum Idul Fitri sudah dibagikan. Coba tahun sebelumnya bagaimana? Berarti alhamdulillah ada peningkatan. Bahkan tadi sudah selesai akreditasi dengan nilai yang paripurna. Kenapa bisa mendapatkan paripurna? Karena bimbingannya paripurna dari komisaris, dari owner, kemudian dari direktur, bahkan kadip-kadip kepada seluruh karyawan-karyawan Bakti Pusara, semua paripurna setiap saat, setiap waktu, terus berusaha untuk apa? Mencapai akreditasi yang maksimal. Akhirnya Allah berikan hadiah yang layak, mendapatkan nilai yang paripurna. Alhamdulillah. Nanti bagaimana kita? Bahagia tidak? Ini kebahagiaannya paripurna juga tidak? Kebahagiaan yang totalitas yang maksimal harus. Karena ya bahagia itu hanya ada dalam diri orang itu yang pertama tatkala dia hatinya selalu bersyukur kepada Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Kedua, tatkala apa? Tatkala lisannya selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka dia akan bahagia. Ya. Jadi kalau tidak ada dalam diri kita rasa syukur, kemudian ingat kepada Allah yang memberikan segala kenikmatan kepada kita, maka tidak akan bahagia walaupun datang THR. Ya. Kalau tidak bersyukur, ya Allah, aku udah 30 tahun, 20 tahun ke THR masih baru sekarang ya 10 hari awal ya sebelum Idul Fitri sudah dibagikan baru sekarang. Kalau tidak ada rasa syukur akan terus kurang, tidak akan puas. Itulah urusan dunia, itulah kenikmatan dunia, itulah ujung hawa nafsu. Tapi kalau hatinya bersyukur apa yang dia dapat ya, kemudian zikir, ingat kepada Allah, fadzkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah, maka hatinya akan bahagia ya. Maka pada kesempatan sore ini ya panitia memberikan judul apa? Langkah-langkah untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah dan kecintaan kepada Allah. Jadi harus paripurna rasa syukur dan cintanya juga kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah betapa banyak melimpahkan curahan nikmatnya kepada kita, betul tidak? Ya. Jadi Allah itu memberikan nikmat, memberikan ujian. Coba ini bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para karyawati ya, banyak nikmatnya yang Allah berikan kepada kita atau banyak ujiannya yang Allah berikan kepada kita? Nikmat. Yakin, disadari dari lubuk hati yang paling dalam untuk pengakuannya. Karena kalau begitu akan mampu bersyukur kepada Allah, akan bahagia hatinya. Jadi kita itu betapa menyadari lebih banyak Allah memberikan nikmatnya daripada ujiannya. 3 tahun COVID-nya, berapa belas tahun, berapa puluh tahun kita bebasnya, betul tidak? Coba. Maka kalau tidak bersyukur kita ampun ya. 3 tahun coba. Kita COVID terasa bagaimana? Kita serasa apa? Serasa hampa. Serasa berada di gua. Serasa sedang semedi. Dibebaskan tahun ini, alhamdulillah. Dan segala mendukung. Bisa cuti atau liburnya panjang, THR-nya banyak, gajinya turun, ya. Jalan nanti mudiknya lancar. Bahagia nggak? Bahagia. Maka bagaimana supaya kita senantiasa terus meningkatkan rasa syukur dan rasa syukur itu tumbuh dalam diri kita? Yang pertama, langkah yang pertama, kondisikan hati kita. Ya, hati kita bagaimana kondisikan, yang tingkatkan bahwa seluruhnya kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam diri kita itu semua semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya, wasilahnya dari perusahaan, wasilahnya dari
usaha kita, dari bisnis kita, dari kerja kita, tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah kondisinya hatinya seperti itu, maka dia akan mampu bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ya, dan akan terasa betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Coba kita dibangkitkan dari tidur kita dari tadi pagi ya. Jam berapa bangun tidur? Halo, Pak Karawati, berapa? Jam berapa kita dibangunkan? Dibangunkan atau membangunkan? Jam 3 bangun tidur, ya. Sudah nilai ibadah. Coba kalau kita bangun tidur, ya, tidak bisa membuka mata kita, bagaimana? Tidur masih normal, tapi bangun tidur sudah tidak bisa apa? Membuka mata kita, tidak bisa melihat warna-warni kehidupan, ya, warna-warni benda yang ada di hadapan kita, di kamar kita, bagaimana? Kan kaget. Tidur tidak buta, pas bangun tidur, ya, kondisi sebelum tidur kita tidak buta, pas bangun tidur gak kelihatan apa-apa, padahal tidak mati listrik. Coba, ini merupakan nikmat, ya, maka harus kita syukuri. Maka yakinkan, ya, supaya kita mampu bersyukur segala sesuatu yang kita dapat anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, ya, sebagai sebab saja, wasilah saja. Kemudian yang kedua, supaya kita mampu meningkatkan rasa syukur adalah harus selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Tadi Allah dalam memberikan kenikmatan, Alhamdulillah. Allah memberikan ujian, Alhamdulillah. Karena khair doa, Alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Hakikatnya mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sedangkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah terus kenikmatannya. Ya. Kemudian apabila kita ingkar kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah teramat pedih. Ya. Kita tidak sadar Allah berikan nikmat, tadi bangun tidur bisa bangun, bisa melihat, kemudian kaki kita mulai melangkah, kemudian tangan kita masuk ke toilet, ya, ke kamar mandi, bisa memegang gayung untuk ngambil air. Nikmat bukan? Tapi terkadang kita lupakan, ya. Terkadang kita melihat nikmat itu, ya Allah si Anu sudah punya Pajero, ya Allah si Anu sudah Alphard, ya. Nikmat-nikmat yang itu yang hakiki, yang sesungguhnya dilupakan. Padahal betapa banyak nikmat Allah itu. Ya, dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari belum menyampaikan bahwa nikmat yang besar itu, ya, nikmat yang bermartabat akan terasa tatkala nikmat yang ada di dalam diri kita dihilangkan oleh Allah. Nikmat tadi memandang akan terasa itu nikmat kalau sudah kita dijadikan buta, naudzubillah min dzalik, ya, atau orang kapireupeunana kucileuh sagede peureup lalu teh oh ya buta oh nama ieu cileuh garing tadi bersihan, pas bersihan alhamdulillah terasa nikmat. Seperti kemarin kebebasan itu merasa bukan nikmat, betul tidak? Sehingga kita tidak mensyukurinya kebebasan itu. Tatkala sudah 3 tahun disuruh, ya, kita di rumah, datang ada tamu COVID yang tidak diundang, akhirnya betapa merasakan, ya Allah, ternyata bebas gitu, ternyata silaturahim gitu, ternyata jalan-jalan itu nikmat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi juga, ya, kita pencapaian-pencapaian, kemudian tadi bimbingan-bimbingannya, perhatian-perhatiannya, alhamdulillah tuh berbuah. Maka kita harus apa? Istiqomahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena hakikatnya orang yang beriman itu tidak ada ruginya. Diuji dengan nikmat, alhamdulillah. Diuji dengan musibah juga, alhamdulillah. Coba diuji dengan musibah sakit. Di balik sakit, kalau kita ikhlas, ya, ridho terhadap ketentuan ujian dari Allah sakit kita, maka Allah akan hapus segala dosa-dosanya.
Sedangkan dengan sholat kita belum tentu sholat kita diterima karena tidak khusyuk, betul tidak? Karena tidak ikhlas, karena tidak diasari dengan ilmunya. Tapi kalau kita sakit, ikhlas, ridho kepada Allah, maka bersihkan dosa-dosanya, disucikan kembali. Kemudian yang ketiga, ya, ashkurkum lillah, ashkurkum linnas. Supaya kita bisa istiqomah bersyukur kepada Allah, bahkan terus meningkat rasa syukurnya, maka kita harus berterima kasih kepada orang yang menjadikan sebab kita sukses, menjadikan sebab kita mendapatkan rezeki, sebab kita mendapatkan kebahagiaan. Bersyukur kita kepada yang punya waktu sadar. Hakikatnya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih saya dipertemukan, saya bisa bekerja di rumah sakit Bakti Husada, ya, sehingga saya tidak nganggur, sehingga saya punya penghasilan, sehingga ilmu saya bermanfaat, waktu saya bermanfaat, tenaga saya bermanfaat. Suka begitu tidak? Ya, jadi harus kita bersyukur kepada manusia. Hakikatnya bersyukur kepada Allah. Suka bersyukurlah sebagai anak kita kepada orang tua, kepada ibu kita, di mana ibu kita mengandung kita 9 bulan, kemudian melahirkan, membesarkan, mendidik. Ya, coba. Maka seandainya kita bersyukur kepada orang tua, wasilah kita adanya kita adalah orang tua, maka hakikatnya bersyukur kepada Allah. Dia akan merasakan betapa syukur itu luar biasa dan dimampukan bersyukur setiap saat. Kenapa? Karena anugerah adanya penciptaan kita berada di alam dunia ini anugerah dari Allah. Ada yang mau ke dunia dulu minta dikeduniakan, tidak? Pengen ke dunia jadi laki-laki, jadi perempuan, ada tidak? Tidak ada. Kita sama seperti kambing, sama seperti sapi. Mereka pun tidak mau, apakah tidak mau, tidak ingin, ya, tidak ada keinginan. Mereka hadir di alam dunia, tapi Allah hadirkan. Dia hadir sebagai sapi, sebagai kambing. Kita sebagai manusia. Alhamdulillah. Tuh, penciptaan saja sudah anugerah dari Allah. Kemudian dikasihkan anugerah setelah anugerah besar penciptaan, yaitu anugerah iman, keyakinan. Tuh, kita yakin ada di majlis ilmu, majlis zikir. Mau apa? Tasyakuran. Bersyukur. Tuh, niat mau ngaji, niat tasyakur, undangan. Wajib tidak menghadiri undangan? Wajib. Akhirnya tuh Allah langsung kasih pahala dohirnya di samping pahala gaib. Apa? Dapat THR. Itu tadi yang dapat hadiah nanti yang ikut lomba-lomba, ya. Itu semua adalah karunia dari Allah. Bisa iman kepada Allah sehingga bisa hadir di majlis ilmu dan majlis zikir. Iman kepada Allah bisa melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Karena banyak orang yang Islam KTP-nya akan tapi tidak melaksanakan puasa. Betul tidak? Ini Bapak, betul tidak? Di kampung kita, ya, di kabupaten kita, fenomena puasa itu terasanya 2 hari 3 hari. Kesananya sudah mulai kelihatan yang rokok bebas di pinggir jalan, betul tidak? Yang minum-minum di pinggir jalan, yang makan-makan. Begitupun yang jualan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ancamannya luar biasa. Di samping panggilan yang luar biasa, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, kemudian berharap ridho Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Coba. Dan kita melaksanakan amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak puasa tanpa uzur, ya, tanpa ada mazarat, bagaimana ancamannya? Dalam kitab Fikih Sunnah karangan Syekh Said Sabiq, Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan," barang siapa yang tidak puasa dalam 1 hari di bulan suci Ramadan, bi ghairi udwin wala maradin, tidak ada uzur dan tidak sakit, lam yakdihi shaumud dahri wa in shaumahu, maka seandainya dia menebus, ya, dengan puasanya seumur hidup tidak akan mampu menebusnya. Kalau tidak puasa 1 hari tidak ada alasan menurut syarat. Kita jangan disepelekan, ya. Yuk jangan disia-siakan. Belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Lihat saudara kita di mana sekarang. Dulu sahabat kita, mungkin orang tua kita tahun kemarin masih bisa bersama-sama berpuasa dengan kita. Di tahun ini, di Ramadan ini, di mana mereka?
mereka sebagian saudara kita, keluarga kita sudah dipanggil oleh Allah berada di alam barzah. Belum tentu kita tahun depan bertemu lagi. Maka yuk di bulan ini, di tahun Ramadan ini kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena kehebatan bulan Ramadan di antaranya adalah wa da'awati mustajabatun. Doa-doa kita diijabah. Maka minta, karena kita banyak keperluan, betul tidak? Kita banyak kebutuhan, kita banyak kelemahan, maka minta kepada Allah supaya kelemahan kita diganti dengan kekuatan, kebutuhan kita supaya apa? Dikabulkan, cita-cita kita dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita suka berterima kasih kepada orang lain, kepada manusia, kepada orang tua, orang-orang terdekat kita yang berjasa kepada kita, maka hakikatnya bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat apa? Supaya kita mampu bersyukur kepada Allah dan semakin meningkat syukur kita, maka harus apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini yang kita miliki, maka pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah kasih nikmat mata, pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Baca Al-Quran. Wabil khusus di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Di luar Ramadan saja besar pahalanya. Satu huruf baca Al-Quran Allah balas dengan 10 amal kebaikan. Dimana kita melaksanakan 10 amal kebaikan, Allah balas dengan cabang-cabang. Apalagi di bulan Ramadan, unlimited, tidak ada batasan. Bahkan Iqra'ul Quran, Rasul bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah kepada orang yang membacanya. Sekarang kita lagi gelisah mau mudik atau tidak ya? Gelisah belum punya baju, ya? Gelisah belum punya kendaraan mau mudik, apakah beli atau pinjam? Hilangkan kegelisahan itu dengan apa? Baca Al-Quran, karena ada jaminannya bagi orang yang baca Al-Quran, kita akan diberikan ketenangan, menjadikan obat hati. Betul tidak? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu melainkan bagi obat bagi orang yang membacanya, dan bertambah keyakinan kita kepada Allah, bertambah syukur kita kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, jadi apa yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan, pergunakan di jalan Allah untuk sebagai media taqarrubillah, mendekatkan diri kepada Allah. Mata kita, kemudian kaki kita, ya, tadinya berjalannya asal-asalan kemana saja, ya, hati mengajak, nafsu mengajak, sekarang mah dengan adanya kaki masih bisa berjalan, pakai jalan kepada kebaikan, termasuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Banyak fadilahnya, banyak keutamaan. Itu rasa syukur, ya, direalisasikan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita diberikan apa? Kendaraan, motor, mobil. Itu nikmat dari Allah, betul tidak? Pergunakan untuk apa? Untuk ibadah, untuk dakwah di jalan Allah. Bekerja bagian ibadah, betul tidak? Silaturahim, nanti yang punya kampung mudik, ya, dimampukan mudik pakai kendaraan kita, maka yuk pakai kendaraan kita, perbaiki kendaraan kita. Niat karena Allah, niat ibadah, bukan karena kita apa puluhan tahun di kota kemudian kita pulang ke kampung ingin menunjukkan keberadaan kita, keistimewaan kita, kekayaan kita. Bukan, itu tidak akan menjadikan nilai ibadah. Justru itu ria, itu maksiat batin. Ria, ya, laksanakan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena pujian makhluk. Hindari itu. Akan tapi apa? Kita pakai kendaraan bagus supaya nyaman di jalannya, supaya nyampe kepada tujuannya, ya, dan supaya bisa silaturahim beserta keluarga, kemudian ziarah kepada keluarga tercinta yang sudah berada di alam kubur. Iman tidak? Syukur tidak kepada Allah? Bersyukur, ya. Kalau pemikirannya, mindsetnya seperti itu, hatinya seperti itu semua, maka terasa betapa Allah itu murah, pemurah, Rahman, sayang kepada kita. Jangan sampai di bulan Ramadan ini menghadapi hidup kita ini, aduh gimana, aduh terus aja.
Ya, itu langkah yang keempat. Yang terakhir, supaya kita bisa meningkatkan rasa syukur kepada Allah dan cinta kepada Allah, yang terakhir adalah tahadus bin nikmat. Ya, tampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Tadi kita punya dimampukan beli baju yang bagus, pakai. Tapi niatnya tadi apa? Jangan untuk pamer, tapi niat untuk untuk memuliakan Idul Fitri, gitu ya, untuk bentuk rasa tasyakur kita. Allah berikan rezeki kepada kita, ya. Kemudian kita berproses untuk mendapatkan baju itu, betul tidak? Bagian daripada ibadah, sabarnya, ikhlasnya dalam kerjanya, dalam pelayanannya, sehingga mendapatkan rezeki, gajian, diberikan baju yang bagus, ya, berikan mobil yang bagus. Begitu. Silahkan tampakkan bentuk tahadus nikmat, rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kita punya mobil bagus, disimpan wae. Kenapa nih nggak pakai mobil itu? Aduh, takut lecet. Coba dikoleksi saja baju, mobil, motor, padahal sudah semestinya dipakai, ya, bahkan dinikmati oleh saudara-saudara kita nanti di kampung. Pengen jauh, makamnya jauh, akhirnya tuh nebeng-nebeng gitu kan, ikut-ikut ke mobil orang kota, ya. Tuh manfaat. Ini jangan sampai Allah berikan kita kenikmatan, ya, kendaraan bagus tidak dinikmati, ke diri saja pelit, apalagi ke orang lain. Allah berikan kesehatan, kita tidak dimanfaatkan untuk ibadah, ya. Maka yuk kita manfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tahadus bin nikmat. Jadi ada berapa? 5 langkah supaya kita menjadi orang yang bersyukur dan cinta kepada Allah. 1, kondisikan hati kita, ya, batin kita, segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu adalah anugerah dari Allah. 2, ucapkan selalu alhamdulillah dalam kondisi apapun, nikmat musibah, alhamdulillah, hakikatnya adalah kemuliaan dari Allah bagi kita sebagai hamba-Nya. 3, bersyukur, berterima kasih kepada orang yang memberikan jalan, yang menjadikan wasilah kita bisa sukses, kita bahagia. Kemudian yang keempat adalah apa? Halo? Udah ingat asi ya? Udah ingat makan? Masih jauh, masih lama. Yang keempat apa? Segala nikmat yang kita dapat, yang kita punya, pergunakan untuk media taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kelima, supaya kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan cinta kepada Allah, tahadus bin nikmat. Manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini betul-betul bulan yang kebahagiaan bagi kita, bahagia zahir dan bahagia batin. Sebagaimana ada temanya nih, Bakti Husada, ya, buka puasa bersama keluarga besar Rumah Sakit Bakti Husada 2 Purwakarta. Temanya sucinya Ramadan, raih kemenangan yang paripurna. Sebagaimana perjuangan kita semua dari sekarang sampai ke depan harus berjuang secara paripurna supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang istiqomah, bahagia di dunia, kelak nanti bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari terakhir kita tutup dengan doa. Kita angkat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Dulu kami mau hadirkan hatinya bersama dengan Allah. Betapa kita banyak kebutuhan, betapa kita banyak masalah, problem, ujian, maka minta kepada Allah. Khusus di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, Allah mudah-mudahan kabulkan segala doa-doa kita dan ibadah-ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa hamba, dosa pada diri hamba, dosa kepada orang tua hamba, dosa kepada guru hamba, dosa kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat-sahabat hamba di bulan suci Ramadan ini. Ya Rabb, hamba mohon ampun atas segala kelalaian dan dosa-dosa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bersihkanlah dosa pada dimulai balik sampai saat ini. Ya Rabb, jangan sampai dosa hamba menjadikan penyesalan nanti dalam syakaratul maut. Jangan sampai dosa hamba nanti menjadikan penyesalan dalam kubur, bahkan nanti menjadi penyesalan di neraka-Mu ya Rabb. Jadikanlah hamba orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadikanlah hamba orang yang husnul khotimah. Jadikan hamba jadi orang-orang yang ahli surga.
mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan keselamatan, kebahagiaan di akhirat nanti ya Rabb. Kumpulkan hamba bukan hanya saja di tempat ini, di majlis ini, akan tapi kumpulkan hamba nanti di surga-Mu ya Rabb, beserta orang-orang yang kami cintai, beserta keluarga kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Rabb. Ampunilah dosa hamba, kemudian ya Rabb, kabulkanlah segala permintaan hamba, doa hamba ya Rabb, cita-cita hamba, dan mudahkan segala urusan-urusan hamba, termasuk urusan-urusan cita-cita program-program rumah sakit Bakti Usaha 2 Purwakarta ini ya Rabb. Seandainya rumah sakit ini sejahtera, maka sejahterakan juga kebutuhan hamba ya Rabb. Kami hanya berpangku, kami hanya berharap kepada-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Rabb. Berikanlah hasanah di dunia kepada kami dan berikanlah hasanah di akhirat kepada kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sebelum ditutup, saya atas nama pribadi dan juga pengurus Pondok Tazkiyah mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan dari lubuk hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Allah ampuni, dan juga hadirin-hadirin yang hadir di sini mohon dimaafkan sehingga tidak mengganggu urusan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga nanti bertemu dengan Idul Fitri kita dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang Kampung Kiara dulu, RT 1 RT 2 ya. Ya, sebentar. Ayo Ibu, mangga kapain. Nah, mohon dibantu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'an badru alaina min saniyati wada'i wajaba syukru alaina bada'an lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh dilanjut anak-anaknya dari Pak Ustaz saja ya, kalian aja. Nanti kita foto bareng ya, kita bagi dulu. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Mohon kita foto bareng dulu ya. Mohon izin foto bareng dulu. Nanti adanya kalau misalnya Pak RT sama Pak Ustadz kiri kanan. Oke. Geser sebelah sini, geser. Jadi belakang dulu. Ustadz masih. Pak Ustadz kiri, Pak Ustadz. Pak Ustadz kiri. Ya, masih. Mas, ada. Ambil gambar. Masih. Iya. Adek, Ardian. Bersama Ustaz. Alhamdulillah. Dokter Jini ada, Dokter Jini? Dokter Jibril. Dokter Jini tolong dipanggil, bantu dipanggil ya. Untuk sambil ini adik-adik bisa mengambil makan di depan ya, sahabat tukang riban di rumah. Boleh nanti ada hidangan makanan di depan sambil acara berjalan ya. Untuk adik-adik bisa langsung pulang adanya. Jadi nanti untuk Pak Ustadz Jaya yang dulu pulang. Sini ya. Atur nuhun semuanya Bapak Ibu, jangan lupa makan sama tajilnya di depannya dan kita siapkan. Ke sini ke depan. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini lemari ya Pak. Jangan pegang wak. Om Sofian ada Om Sofian? Tolong dipanggil Om Sofian. Oh, belum waktu nggak mau pulang. Pak Sofian. Sambil menunggu, satu lagi dipanggil untuk marketing. Ibu Yati ada. Oh, Om Sofian dulu ternyata. Om Sofian dulu silakan. Om. Oke, untuk mahfud kita Tis Jati, beri tepuk tangan. Foto bareng dulu. Ya, kita foto bareng dulu ya. Ayo. Ayo Dok Jin, nggak usah malu-malu Dok Jin. Ya.
dikasih, adik-adik dikasih. Oh, foto bareng. Baik, foto bareng dengan Dewan Juri, Dr. Hendy, maka kembali Dr. Hendy sama Dr. Ambar. Ayo, Dr. Ambar, mana? Bilang? Oh ya, sudah, Dr. Hendy satu lagi, ya. Alhamdulillah pas selesai Pak. Nah, Dok. Udah makan dokter. Oh, bisa ya. Dinas pasin. Wah, Pak Yunar Pak Yunar. Ayo teh, maksimalkan. Nggak potong dong. Apa? Betul beda. Iya. Tapi cuma sedikit ya. Ya, kayaknya itu apa sih? Teteh anggotanya banyak nih. Oh, ini bakso ya? Ibu ada plastik. Tadi ada plastik di sana teh. Di sana ambil gitu. Bikin sendiri Bu. Iya ibu, sendiri saya mangkal. Kalau sehari-hari di sana bu di pasar bawah. Oh, mangkal. Sama satu ibu. Nah, sama ada. Sampai SMP. Aku mau dong Bu, coba. Ya, boleh. Coba aja. Ya boleh bu. Ya, kalau ibu ada ini untuk arisan pengajian. Oh iya sama ya. hajatan. Iya iya. Apos tuh makan bakso.